Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan syukur Jumat Agung dan Paskah, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking atas nama GBI Philadelphia di nomor 025 068 1038. Mari kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the word and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that soul was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not live, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. Katakan, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son and the Spirit. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Amen. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. We praise You, Lord, forevermore, forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Amen. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sing together. Oh, praise the name of the Lord our God. We praise You, Lord. We praise Your name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Amen. Oh, praise the name of the Lord our God. We praise You, Lord. We praise You forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. One more time, katakan. Oh Lord our God. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Dia yang telah menang, Dia datang dan menyelamatkan kita semua. Amin. Dia berperang bagi kita umatnya. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Say it together. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift You high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Haleluya. Maut telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Dia berkuasa. Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada nama lain seperti nama Yesus. Dia nama di atas segala nama. Namanya berkuasa.
kita dibebaskan, amin. Oleh kuasa darahnya kita dimenangkan. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya, mari sama-sama kita nyanyikan. God is fighting for us. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, amen. God is fighting for us, Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us. Mari umat Tuhan, lebih lagi kita bertepuk tangan sama-sama. Amin. Haleluya. Nyanyikan dengan iman. Jesus, The enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Lebih lagi, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. One more time, katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Hallelujah, enemies defeated. and we will shout it out, shout it out. Yeah. Haleluya. Namanya Yesus Tuhan, Dia berkuasa. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan, naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya, katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Dia kota benteng perlindungan kita. Benteng perlindunganku, Amin. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga. Namanya termasyhur, perkasa sampai selama-lamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Katakan ada kuasa. Amin. Yesusku. Mari umat Tuhan, sama-sama namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. ada kuasa dalam Hamba Yesusku. Amin.
Nama di atas segala nama, Dia Yesus Tuhan yang membebaskan kita. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan lagi, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga. Katakan, termasyhur perkasa namanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yeay. Mari umat Tuhan berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau yang bertahta sampai selama-lamanya. Yesus, kami mau datang menyembah Engkau. Mari umat Tuhan, kita mau lebih lagi meninggikan Dia, nyanyikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. I hear people rising, I hear nations singing, I hear elders bowing down to the King. I see skies are open, I see gates of heaven, I see Lamb of God, and I see you, my Lord and King. You are Jesus. Amen. On the throne of His glory, glowing bright like a fire, see the King of all power, Lord, you reign through all eternity. I see skies are open, I see gates of heaven, I see the Lamb of God, and I see you, my Lord and King, my Lord and King. On the throne of His glory, glowing bright like a fire, see the King of all power, Lord, you reign. Amen. Eternity. On the throne of His glory,
shikaya rabaya rabaya shikaya rabaya. Kia rabaya rabaya shikaya rabaya shikaya. You are holy Lord, King of glory. Holy is the Lord Almighty. Holy is the King of glory. Lord, we lift your name. Lord, we lift your name on high. On high. Holy is the Lord Almighty. You are holy. You are King of glory. Lord, we lift your name. Amen. Lord, we lift your name on high. On high. Holy is the Lord Almighty. Holy is the King of glory. You're the King of glory. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name. Lord, we lift your name on high. Jesus, you are King of all power. You are King of kings. You reign forevermore, for eternity. Ya Rabaya Rabaya Shida Ya Rabaya She. Mari umat Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Dia layak untuk terima segala puji-pujian umatnya. Ya Rabaya Rabaya Shanda Ya Rabaya She. Ya Rabaya Rabaya She. Ya Rabaya Rabaya She. Ya Rabaya 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 She. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Ya Rabaya 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 Shada Ya Rabaya 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 Shika. Ya Rabaya 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 Shika. Biar menjamah umat Tuhan di rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan. Biar Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Ya Rabaya 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 Shika. Ya Rabaya 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 She. Haleluya. 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 On the throne of His glory, glowing bright like a fire, see the King of all power. Lord, you reign through all eternity. On the throne of His glory, we bring glory and honor. Lord, we lift your name higher, and we worship you for eternity. On the throne of His glory, glowing bright
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama di Minggu Kebangkitan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Biar kami menerima firman rema Tuhan untuk menuntun kami, memberikan kekuatan dan juga tuntunan bagi setiap kami. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Selain dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas di Minggu Kebangkitan dengan tema firman Yesus bangkit dan hidup. Mari saya mengajak setiap saudara untuk kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat yang ke-6, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria, ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, maka pada hari yang ketiga Dia bangkit. Ketika murid-murid, khususnya mereka yang sedang datang ke kubur Yesus, ingin melihat, ingin memberikan rempah-rempah, para wanita yang dikatakan tadi, baik Maria dari Magdala dan juga Yohana dan Maria ibu Yakobus. Ketika mereka sampai di situ, mereka melihat kubur itu sudah kosong, saudara. Mereka hanya bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan ketika malaikat menjelaskan kepada mereka, kemudian para wanita ini menjumpai murid-murid yang lain yang sedang dalam ketakutan, saudara. Mereka yang sedang kehilangan pengharapan. Murid-murid tersebut diberitahukan oleh para wanita yang menjumpai kubur yang sudah kosong, sebab Yesus sudah bangkit. Hari ini saudara, ada 3 makna Yesus bangkit dan hidup. Yang pertama saudara, Yesus bangkit dan hidup untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dikatakan ayat yang ke-19 dari Yohanes pasal yang ke-20. Dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Selain dikasih oleh Tuhan, makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah Dia bangkit dan hidup dan memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Dia bangkit dan hidup untuk memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Ketika murid-murid mengalami tekanan
dari orang-orang Yahudi, mereka mengalami ketakutan, saudara. Yesus datang untuk menghampiri murid-murid tersebut. Dia memberikan damai sejahtera dan sukacita yang besar kepada murid-murid. Kata damai sejahtera yang dipakai dalam bahasa aslinya berarti keadaan yang tenang, tanpa ancaman, gangguan dan hambatan. Dapat juga berarti sehat, makmur, bahagia, dan segala keadaan yang baik. Dia bangkit dan hidup untuk memberikan damai, sejahtera, sukacita yang besar atas hidup kita. Oleh sebab itu saudara, jangan biarkan ketakutan dan tekanan hidup mengambil damai, sejahtera dan sukacita yang Dia berikan kepada kita semua. Banyak orang mengalami ketakutan. Sebenarnya secara psikologis, ketakutan adalah hal yang normal, merupakan hasil dari kehati-hatian dan pertahanan diri seseorang. Misalnya saudara, seorang ibu yang takut anaknya yang sedang mungkin kuliah di luar negeri terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Mungkin juga seorang kepala keluarga memiliki ketakutan akan masa depan keluarganya ataupun hal-hal yang lain. Yang menjadi masalah saudara, adalah ketika ketakutan yang tanpa alasan, yaitu takut yang berlebihan terhadap hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Berdasarkan penelitian, saudara, paling tidak ada 7 ketakutan terbesar manusia. Di antaranya, saudara, yang pertama, takut mati. Takut mati adalah ketakutan yang paling utama yang dialami oleh manusia. Hampir semua orang tidak siap akan mati, meskipun tahu kematian itu cepat atau lambat, pasti akan datang. Banyak orang takut dan khawatir tentang apa yang mungkin akan terjadi setelah kematian. Yang kedua, saudara, takut gagal. Ketika mencoba sesuatu selalu ada 2 kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Ketakutan yang tidak rasional terhadap kegagalan yang pada akhirnya membuat seseorang tidak mau berbuat sesuatu karena takut menemui kegagalan. Berikutnya saudara, yang ketiga, takut ditolak. Setiap orang ingin kehadirannya saudara diterima, baik oleh lingkungan maupun oleh orang yang disayangi. Orang yang takut ditolak adalah orang yang kemudian kehilangan identitas dirinya, sehingga akhirnya menjauhkan diri dari teman-teman, keluarga, bahkan pengasuh yang merawatnya. Yang keempat, saudara, takut gelap, yaitu ketakutan yang intens terhadap sesuatu yang tidak menimbulkan bahaya secara nyata. Pada banyak kasus ketakutan ini bercampur dengan ketakutan terhadap sesuatu, ya, sosok-sosok mistis, mungkin hantu ataupun yang lain. Yang kelima, saudara, takut jatuh dari ketinggian. Inilah ketakutan membayangkan diri berada di ketinggian dan sering membuat panik dan takut. Yang keenam, saudara, takut kehilangan orang yang disayangi. Kebersamaan bersama orang-orang yang disayangi adalah saat-saat yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita. Ketika tiba saatnya harus mengakhiri kebersamaan tersebut, baik karena perpisahan, ataupun karena kasus-kasus tertentu, karena perceraian, ataupun karena kematian, banyak orang kemudian jatuh sedih hingga depresi. Yang terakhir, saudara, takut miskin. Jika pernah miskin atau tumbuh dalam lingkungan yang miskin, umumnya orang memiliki ketakutan yang sangat kuat terhadap kemiskinan, saudara. Saudara, lawan dari ketakutan adalah damai sejahtera. Itu sebabnya, saudara, Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan, ingat, Dia bangkit dan hidup agar kita semua bisa menang atas ketakutan dan juga kekhawatiran. Dia memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 bagian B berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, oleh karena itu, di minggu kebangkitan ini, terimalah damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Itu makna yang pertama, Yesus bangkit dan hidup. Makna yang kedua, saudara, Yesus bangkit dan hidup untuk memberikan pengharapan akan hidup kekal. Dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 3-4 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan
kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26, saudara, dikatakan, saudara, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, kitab Yohanes pasal 20 menuliskan bahwa Yesus menunjukkan bekas luka di tangan dan juga lambungnya. Setelah itu barulah mereka percaya bahwa itu adalah Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus harus menunjukkan luka di tangan dan lambungnya terlebih dahulu baru murid-murid percaya, saudara? Karena mereka kehilangan pengharapan. Pengharapan mereka telah lenyap ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati. Mereka tidak lagi memiliki pengharapan dalam Dia. Karena tidak ada pengharapan, mereka pun saudara, tidak mengira bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Dia bangkit dan hidup untuk memberikan pengharapan yang kekal kepada umatnya. Ayat yang baru saja kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4 memberikan kita penjelasan bahwa kebangkitannya membuat hidup kita penuh dengan pengharapan. Puji Tuhan, paling tidak ada dua pengharapan di balik kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudara, pengharapan akan hidup kekal. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25-26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ini yang pertama, pengharapan untuk hidup kekal. Kita tahu bahwa setelah kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lewat karya pengorbanannya di atas kayu salib, Dia mati, dibangkitkan untuk menebus dosa setiap umat manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah pengharapan yang paling besar dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, pengharapan apa yang kita peroleh dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua adalah pengharapan untuk hidup dalam keseharian kita. Atau pengharapan hidup untuk kita setiap hari bisa menjalani kehidupan kita. Dia yang bangkit dan hidup membuktikan Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan iman kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, saudara. Maka sebagai orang percaya seharusnya kita tidak takut lagi terhadap seluruh permasalahan-permasalahan kehidupan. Baik itu sakit, penyakit, penderitaan, ataupun hal-hal yang lain. Karena ada pengharapan di dalam Dia yang memberikan jaminan kepada kita. Seperti ada tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan sekedar hidup, saudara, tetapi hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan kasih karunia, kelimpahan kemurahan Tuhan, kelimpahan pertolongan Tuhan, kelimpahan kebaikan dan anugerah Tuhan yang senantiasa akan menyertai kehidupan setiap kita. Yang ketiga, saudara, makna Yesus bangkit dan hidup untuk memberikan jaminan bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi, saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang firman-Nya itu ya dan amin. Dikatakan juga dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan
kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saudara, dia bangkit dan hidup untuk memberikan jaminan bahwa janjinya pasti tergenapi. Saudara. Setiap firman Tuhan yang diucapkan tidak akan pernah gagal, pasti akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-14 mengatakan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Pernahkah kita berpikir, saudara, kenapa dia harus menunjukkan diri kepada murid-muridnya sampai 3 kali? Saudara? Jawabannya adalah untuk mempertegas bahwa apa yang dia ucapkan itu tergenapi. Sebelum Yesus disalibkan, saudara, dia sudah berfirman kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Oleh karena itu, saudara, dia menampakkan diri berulang-ulang kali selain untuk memberikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan bagi murid-murid saat itu, tetapi dia juga ingin menegaskan bahwa janjinya itu ya dan amin. Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, perhatikan ayat ini. Allah bukan manusia yang berdusta, bukan manusia yang kemudian bisa menyesal. Dia tidak pernah, saudara, tidak. Selalu dia menggenapi janjinya. Dia selalu berbicara dan menggenapi setiap apa yang dia janjikan, dan janjinya selalu ditepati, saudara. Paling tidak ada 4 janji Tuhan yang harus kita pegang, saudara. Dia berjanji menyertai kita senantiasa. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, saudara, dia berjanji memenuhi segala keperluan kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, keperluan kita Tuhan pasti akan sediakan. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, itu Tuhan pasti akan sediakan tepat pada waktunya, saudara. Dan yang ketiga, saudara, dia berjanji untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan yang keempat, saudara, dia berjanji menjadikan kita lebih dari pemenang. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dari semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Selain dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan. Yesus kita hidup. Karena Dia hidup, saudara, kita punya hari esok. Hari ini kita belajar ada 3 makna daripada Yesus bangkit dan hidup. Yang pertama, Yesus bangkit dan hidup untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara, Yesus bangkit dan hidup untuk memberikan pengharapan akan hidup kekal. Juga pengharapan untuk kita hidup setiap hari sampai kita nanti masuk dalam kekekalan surgawi.
Dan yang ketiga, Yesus bangkit dan hidup untuk memberikan jaminan bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Apa yang Dia janjikan itu ya dan amin. Tidak ada bagian firman Tuhan yang tidak tergenapi. Ketika Dia berjanji, Dia sanggup untuk menggenapi setiap janjinya bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Mari katakan dengan iman, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan kebangkitan. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati dengan kuasa kebangkitan yang dahsyat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, setiap kami yang hari ini merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau memberikan Tuhan damai sejahtera sukacita kepada setiap umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Tuhan gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memberikan anugerah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Engkau ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami. Ada ketenangan, ada penghiburan daripada Tuhan. Kami juga percaya lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, ada pengharapan hidup kekal, di mana satu kali kami akan masuk dalam kemuliaan surgawi, tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Kami juga percaya untuk kehidupan kami setiap hari. Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami. Hari ini Tuhan, kalau ada yang sakit, hamba-Mu berdoa, oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kemurahan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan yang hancur, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kemurahan, pertolongan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa kebangkitan-Mu juga, semua janji firman Tuhan tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Seluruhnya tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehidupan iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami bersyukur, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak untuk menerima semuanya, Tuhan Yesus. Diberkati setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah kebangkitan hari ini dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Seluruh persembahan dari umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Seluruh pelayanan mereka diberkati. Apa yang mereka perjuangkan untuk perluasan pekerjaan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Keluarga-keluarga diberkati.
pekerjaan usaha, dan seluruh apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan kita semua masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, untuk seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati lewat ibadah hari ini. Bagi saudara yang memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Kami juga rindu mengundang saudara untuk bergabung di ibadah minggu pada tanggal 24 April 2022 bertempat di sentra Philadelphia pukul 9.30 dan 11.30 serta di Blessing Center pada pukul 17 WITA. Ibadah online juga tersedia bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan hadir secara onsite melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat yang dapat diakses sepanjang hari mulai pukul 7.30 WITA. Akhirnya, bersama seluruh aktivis serta para pelayan Tuhan, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.